Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa bahwa sholatmu terasa sia-sia? Ini satu kesalahan fatal yang menghalangi doamu. Mungkin setiap gerakan terasa hampa, setiap bacaan seperti angin lalu, dan setiap sujud seolah tidak mencapai langit. Anda berdiri, rukuk, dan sujud, namun di dalam hati ada kegelisahan, sebuah pertanyaan yang terus menggema. Mengapa doaku belum juga terkabul? Mengapa masalah hidupku seolah tak berujung, padahal aku telah berusaha mendekat padanya melalui sholat? Apakah Anda tahu mengapa ini terjadi? Mengapa terkadang, meskipun kita telah berikhtiar sekuat tenaga, hati masih diselimuti perasaan kosong ini? Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, memberikan Anda sebuah kunci yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Sebuah pemahaman mendalam yang akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan Pencipta, mengubah setiap rakaat menjadi jembatan menuju ketenangan dan keberkahan yang tak terhingga. Saudaraku, sebagai seorang hamba Allah yang mendambakan kedekatan, saya memahami betul perasaan tersebut. Saya telah menyaksikan banyak jiwa yang berjuang, yang sholatnya terasa berat, doanya seperti terbentur dinding tebal. Perasaan ini, perasaan hampa dalam ibadah, adalah ujian sekaligus petunjuk. Petunjuk bahwa ada sesuatu yang perlu kita koreksi, ada bagian dari diri kita atau pemahaman kita yang perlu diselaraskan kembali. Janji Allah itu pasti, bahwa barang siapa mendekat kepadanya sejengkal, dia akan mendekat sedepa. Barang siapa datang berjalan, dia akan datang berlari. Maka, jika janjinya begitu agung, mengapa terkadang kita masih merasa jauh? Ini bukan tentang kesalahan Allah, tentu saja, melainkan tentang cara kita mendekat, tentang kesadaran kita dalam setiap panggilannya. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali kita dengan petunjuk yang sempurna melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana sholat itu menjadi mikraj seorang mukmin, bagaimana sholat itu menjadi penyejuk hati, bagaimana sholat itu menjadi wasilah terkuat untuk setiap hajat dan doa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, panutan kita, senantiasa menjadikan sholat sebagai penenang jiwanya, sebagai tempat mengadu segala keluh kesah. Para sahabat mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, mereka adalah teladan dalam kehusyukan dan kesungguhan sholat, hingga doa-doa mereka seolah langsung diijabah. Apa yang membedakan mereka? Apa rahasia di balik sholat mereka yang begitu hidup, begitu bermakna, hingga mendatangkan keberkahan yang luar biasa dalam hidup mereka? Ini adalah sebuah janji bahwa ada jalan keluar, ada solusi untuk perasaan sia-sia itu. Ada sebuah rahasia yang akan membuka pintu-pintu rezeki, mengangkat beban hutang, menenangkan kegelisahan, dan mengembalikan cahaya iman yang mungkin redup. Kita akan menyelaminya bersama, langkah demi langkah, dengan penuh kesadaran dan harapan akan rahmat-Nya. Bayangkan betapa frustasinya ketika Anda telah berusaha keras, bekerja siang malam, menanggung beban hutang yang melilit, bahkan mungkin masalah keluarga yang tak kunjung selesai. Anda beranjak ke sajadah, menumpahkan segala keluh kesah dalam sholat tahajud, memohon di setiap sujud. Namun, hari demi hari berlalu, bulan berganti, tahun silih berganti, dan rasanya tidak ada perubahan berarti. Doa yang dipanjatkan terasa seperti bisikan yang hilang di udara, tidak ada tanda-tanda terkabul, bahkan terkadang justru bertambah ujiannya. Kegelisahan itu semakin memuncak, rasa cemas tentang masa depan terus menghantui, dan perasaan tersesat, tidak tahu harus melangkah kemana, kian menghimpit dada. Ini bukan hanya tentang sholat, tetapi juga tentang harapan. Ketika sholat yang seharusnya menjadi sumber kekuatan justru terasa hampa, iman pun bisa ikut melemah, seolah-olah pertolongan Allah itu jauh, tak terjangkau. Kondisi ini membuat hati terasa kering, semangat beribadah merosot, dan kita mulai bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar mendengar? Apakah Dia peduli dengan segala kepedihan ini? Ini adalah kondisi yang sangat menyakitkan, sebuah penderitaan spiritual yang seringkali lebih berat daripada beban fisik. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Apakah ada sesuatu yang fundamental yang kita lewatkan? Sesuatu yang begitu mendasar, namun karena tersembunyi dalam kebiasaan atau kurangnya pemahaman,
justru menjadi penghalang utama antara kita dan terwujudnya doa-doa kita? Mari kita selami lebih dalam, karena jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, dalam setiap gerakan dan niat dalam sholat. Saya teringat sebuah kisah nyata, bukan dari zaman dahulu kala, tetapi dari seorang saudara kita di masa kini. Sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah seorang pedagang kecil yang hidupnya penuh dengan cobaan. Tokonya sering sepi, dagangannya tak laku, dan hutang menumpuk. Beliau rutin sholat 5 waktu, bahkan rajin sholat duha dan tahajud. Doa-doa tak pernah putus dari lisannya. Namun, kondisi finansialnya tak kunjung membaik, bahkan cenderung memburuk. Beliau mulai merasa putus asa, sholatnya terasa sia-sia, dan imannya goyah. Mengapa Allah tidak menolong saya? Padahal saya sudah sholat dan berdoa terus-menerus, keluhnya suatu hari pada seorang ustadz. Ustadz tersebut tidak langsung memberikan jawaban, melainkan bertanya balik, Pak Ahmad, bagaimana Anda melihat sholat Anda? Apakah Anda melaksanakannya karena kewajiban, atau karena kebutuhan? Pak Ahmad terdiam sejenak, lalu mengakui bahwa seringkali sholatnya terasa seperti rutinitas, beban yang harus diselesaikan. Setelah berdiskusi panjang, ustaz tersebut menuntun Pak Ahmad untuk mengubah perspektifnya tentang sholat. Bukan hanya tentang gerakan dan bacaan, tetapi tentang hati. Pak Ahmad perlahan mulai mengubah niatnya, belajar untuk benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap rakaat, setiap sujud. Beliau mulai memahami bahwa sholat adalah sebuah pertemuan, sebuah komunikasi, bukan sekadar ritual. Perlahan tapi pasti, ada perubahan. Kehusyukannya meningkat, hatinya menjadi lebih tenang, dan tanpa disadari, rezekinya mulai mengalir, pintu-pintu kemudahan terbuka. Hutangnya mulai terbayar, dan tokonya kembali ramai. Ini adalah kisah tentang transformasi, tentang hijrah dari sholat yang rutinitas menjadi sholat yang penuh makna, sholat yang menjadi wasilah doa dan keberkahan. Mungkin cerita Pak Ahmad terasa familiar di telinga Anda. Perasaan sholat terasa sia-sia, doa tidak terkabul, beban hidup yang tak kunjung terangkat, adalah keluhan universal yang dirasakan oleh banyak dari kita. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak di antara kita yang mencari jawaban atas kegelisahan ini, yang bertanya-tanya mengapa keberkahan seolah sulit digapai, padahal kita telah berusaha mendekat kepada Allah melalui ibadah. Rasa takut akan masa depan, kekhawatiran akan rezeki yang seret, atau bahkan perasaan kehilangan arah dalam hidup, seringkali bermuara pada kualitas ibadah kita. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kita dari ketenangan ilahi. Perasaan ini bisa menggerogoti iman, membuat kita bertanya-tanya tentang keadilan atau bahkan eksistensi pertolongan Allah. Ini adalah sebuah perjuangan batin, sebuah pertarungan melawan bisikan keputusasaan yang ingin menjauhkan kita dari sumber kekuatan sejati. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Lantas, apakah ini berarti ada harapan? Adakah cara untuk menembus dinding penghalang itu? Untuk mengubah sholat kita dari sekadar kewajiban menjadi sebuah pertemuan yang mendalam dan bermakna? Sebuah jembatan yang kokoh menuju ijabah doa? Jawabannya ada, dan ia terletak pada sebuah pemahaman yang seringkali diabaikan. Sebuah kesalahan fatal yang tanpa kita sadari telah menghalangi doa-doa kita. Saudaraku, mari kita buka tirai rahasia sholat khusyuk yang selama ini mungkin hanya kita dengar tanpa benar-benar merasakannya. Jawaban awal untuk pertanyaan mengapa sholat terasa sia-sia, dan ini adalah bagian pertama dari kesalahan fatal yang menghalangi doamu, adalah ketiadaan hati yang sepenuhnya hadir saat sholat. Ya, seringkali kita melaksanakan sholat dengan jasad di sajadah, namun pikiran kita melayang kemana-mana. Memikirkan pekerjaan, masalah keluarga, daftar belanjaan, bahkan hal-hal sepele yang tidak relevan. Ini adalah ghafilah dalam sholat, kelalaian hati yang membuat sholat kita kehilangan ruhnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dari hamba Allah itu menunaikan sholat, namun ia tidak menuliskan pahala sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2 saja. Ini menunjukkan bahwa kualitas pahala sholat kita sangat bergantung pada tingkat kehusyukan kita.
Ketika hati tidak hadir, sholat kita menjadi seperti tubuh tanpa jiwa. Kita melakukan gerakan, mengucapkan bacaan, tetapi tidak ada koneksi yang terjalin dengan Allah. Bagaimana mungkin doa kita diijabah? Bagaimana mungkin sholat menjadi wasilah doa yang kuat, jika hati kita tidak terhubung sepenuhnya dengan Yang Maha Mendengar? Kehusyukan bukanlah sekadar fokus, tetapi sebuah kondisi hati yang merasakan keagungan Allah, merasakan kehadirannya, merasakan bahwa kita sedang berdiri di hadapan Raja di Raja Alam Semesta. Ini adalah fondasi pertama, sebuah fondasi yang seringkali kita lupakan, menganggapnya hanya sebagai pelengkap, padahal ia adalah inti dari setiap rakaat. Tanpa hati yang hadir, sholat kita hanya menjadi gerakan fisik tanpa ruh spiritual yang bisa mengangkat doa-doa kita. Dan konsekuensi dari ketiadaan hati yang sepenuhnya hadir saat sholat ini sangatlah nyata dan terasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika sholat kita hanya sebatas rutinitas fisik, ia akan gagal menjalankan perannya sebagai benteng dari kemungkaran dan sumber ketenangan jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan, keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut 45. Namun, jika hati tidak hadir, sholat itu kehilangan kekuatannya untuk mencegah kita dari perbuatan dosa atau untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Doa tidak terkabul bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena wasilah, perantara, kita, yaitu sholat, tidak berfungsi optimal. Ia menjadi sebuah pipa yang tersumbat, tidak mampu mengalirkan hajat kita kepadanya. Kita seringkali mengabaikan rukun sholat yang esensial, bukan rukun fili atau qauli semata, melainkan rukun kalbi, yaitu kehadiran hati, dan inilah yang menjadi penghalang doa-doa kita. Ketika sholat dilakukan tanpa kehusyukan, tanpa kehadiran hati, ia menjadi seperti surat kosong yang dikirimkan kepada raja. Isinya tidak jelas, pengirimnya tidak benar-benar hadir. Bagaimana mungkin raja akan membalasnya dengan karunia yang melimpah? Ini juga yang seringkali membuat sholat kita terasa hampa, terasa kering, tidak ada kelezatan ibadah yang dirasakan. Akibatnya, hubungan sholat dan rezeki menjadi terputus, sebab sholat yang khusyuk seharusnya membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga, melimpahkan berkah dalam setiap aspek kehidupan. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Meskipun ketiadaan hati yang hadir adalah masalah besar, ada satu kesalahan fatal lagi yang melingkupinya. Sebuah akar masalah yang membuat hati kita sulit untuk hadir seutuhnya. Sebuah rahasia yang jauh lebih dalam yang akan saya ungkapkan sebentar lagi. Ini adalah kunci sesungguhnya untuk mengaktifkan kekuatan sholatmu sebagai wasilah doa yang tak tertolak. Saudaraku, kini tiba saatnya untuk mengungkap Agrande Revelacao, metode lengkap untuk mengatasi masalah sholat yang terasa sia-sia dan mengaktifkan kekuatan doa Anda. Jawaban atas pertanyaan apakah ada sesuatu yang fundamental yang kita lewatkan, dan mengapa sholat kita terasa hampa, terletak pada sebuah kesalahan fatal yang melingkupi ketiadaan hati yang hadir. Kesalahan fatal itu adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang siapa yang kita hadapi dalam sholat, dan kegagalan untuk membangun hubungan personal yang kuat dengan Allah di luar sholat. Ini bukan hanya tentang fokus, tetapi tentang pengenalan dan kecintaan. Anda tidak bisa khusyuk dan merasakan kehadiran hati dalam sholat jika Anda tidak mengenal siapa Allah yang Anda sembah. Jika Anda tidak merasa dekat dengannya di setiap detik kehidupan Anda. Doa tidak terkabul seringkali karena kita memperlakukan Allah sebagai pemadam kebakaran, yang hanya kita panggil saat darurat, bukan sebagai kekasih, yang senantiasa ingin kita temui. Ini adalah rahasia di balik sholat yang hidup, sholat yang menjadi wasilah doa yang tak tertolak. Untuk menjawab pertanyaan, bagaimana cara agar doa saya terkabul, kita harus mengubah pendekatan kita. Metode lengkapnya terdiri dari 3 pilar utama. Pilar pertama, pengenalan mendalam, makrifatullah. Anda tidak bisa mencintai atau berinteraksi dengan baik tanpa mengenal. Mulailah dengan merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, Al-Sami, Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Mujib, Maha Mengabulkan. Ketika Anda sholat, bayangkan Anda berbicara dengan Ar-Sami,
yang mendengar setiap bisikan hati Anda, Al-Basir yang melihat setiap gerakan Anda, Al-Mujib yang siap mengabulkan permohonan Anda. Bacalah Al-Quran dengan tadabbur, merenungkan maknanya, bukan hanya membaca. Pelajari kisah-kisah para nabi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan Allah dalam kesulitan dan kemudahan. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar Fir'aun di depan laut, ia tidak panik, ia yakin bahwa Allah bersamanya. Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan, ia tidak berputus asa, ia bertasbih kepada Allah dan memohon ampun. Pemahaman ini akan membangun fondasi keyakinan dan cinta dalam hati Anda. Ini adalah langkah pertama untuk menghilangkan perasaan hampa dan membuat sholat jadi wasilah doa yang sesungguhnya. Pilar kedua, komunikasi berkelanjutan, zikrullah dan doa di luar sholat. Sholat 5 waktu adalah pertemuan formal dengan Allah. Namun, hubungan tidak bisa hanya dibangun dalam pertemuan formal. Bangunlah komunikasi personal yang kuat di luar sholat. Perbanyak zikir, bukan hanya zikir lisan, tetapi zikir hati. Ingat Allah dalam setiap aktivitas Anda. Saat Anda makan, ingat Al-Razzaq. Saat Anda menghadapi masalah, ingat Al-Hasib, Maha Mencukupi. Saat Anda bahagia, ingat Al-Hamid, Maha Terpuji. Jadikan doa sebagai percakapan harian Anda, bukan hanya permintaan saat butuh. Curahkan isi hati Anda, keluh kesah Anda, harapan Anda, rasa syukur Anda, seolah Anda berbicara dengan seorang sahabat terbaik yang selalu ada untuk Anda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir dalam setiap kondisi, bahkan dalam setiap bangun dan tidur, masuk dan keluar rumah. Ini adalah jembatan yang menghubungkan hati Anda dengan Allah di luar sholat, sehingga ketika Anda masuk sholat, hati Anda sudah siap untuk bertemu. Dengan begitu, sholatmu terasa sia-sia akan sirna, karena Anda sudah terbiasa merasakan kehadirannya. Pilar ketiga, khusyuk sebagai buah pengenalan dan komunikasi. Setelah Anda mengenal Allah dan berkomunikasi dengannya secara berkelanjutan, barulah khusyuk akan datang dengan sendirinya. Kehusyukan bukan dipaksakan, melainkan buah dari kecintaan dan pengagungan. Ketika Anda bertakbiratul ihram, rasakan bahwa Anda sedang berdiri di hadapan Raja Alam Semesta, yang mengizinkan Anda, hambanya yang lemah, untuk berbicara langsung dengannya. Setiap bacaan Al-Fatihah, rasakan maknanya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada MU kami menyembah dan hanya kepada MU kami memohon pertolongan. Rasakan permohonan pertolongan itu. Saat rukuk dan sujud, rasakan kerendahan diri Anda di hadapan keagungannya. Bayangkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Ini adalah kunci, hubungan sholat dan rezeki, karena sholat yang khusyuk akan membuka pintu keberkahan. Ini adalah jawaban untuk kenapa sholat saya terasa hampa, karena sholat Anda kini memiliki ruh. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang memiliki kualitas dan kekuatan untuk menjadi wasilah doa, karena ia lahir dari hati yang mengenal, mencintai, dan senantiasa terhubung dengan Allah. Ini adalah satu kesalahan fatal yang menghalangi doamu yang harus kita perbaiki. Dan dengan memperbaikinya, setiap hajat Anda insya Allah akan dikabulkan. Untuk mengoptimalkan dan mengaplikasikan metode ini dalam kehidupan sehari-hari, dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan niat yang kuat. Setelah kita mengetahui kesalahan fatal yang menghalangi doa kita, yaitu kurangnya pengenalan mendalam kepada Allah dan komunikasi personal yang berkelanjutan di luar sholat, saatnya kita menjadikannya sebuah kebiasaan baru. Mulailah dengan langkah kecil namun istiqomah. Pertama, alokasikan waktu khusus setiap hari untuk merenungkan Asmaul Husna. Pilihlah 1 atau 2 nama Allah setiap hari, dan renungkan maknanya, bagaimana sifat itu termanifestasi dalam kehidupan Anda. Misalnya, renungkan Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Ini akan membantu Anda merasakan bahwa Allah mengetahui setiap isi hati Anda, setiap masalah yang Anda hadapi, bahkan hal yang belum sempat Anda ungkapkan. Ini adalah langkah awal untuk mengubah kenapa sholat saya terasa hampa, menjadi bagaimana sholat saya bisa lebih bermakna. Kedua, jadikan zikir bukan hanya ritual setelah sholat, tetapi bagian dari setiap jeda waktu Anda.
Saat di perjalanan, saat menunggu, saat sebelum tidur, basahi lisan dan hati Anda dengan zikrullah. Ini membangun kebiasaan komunikasi berkelanjutan yang akan memudahkan Anda untuk hadir sepenuhnya saat sholat. Ingatlah bahwa kekuatan doa dalam Islam itu luar biasa, namun ia memerlukan wadah yang kokoh, yaitu hati yang terhubung. Ketiga, saat sholat, berlatihlah untuk membuang pikiran dunia sejenak. Jika pikiran melayang, kembalikan dengan lembut ke bacaan atau gerakan sholat. Ini seperti melatih otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Fokus pada makna setiap bacaan, terutama Al-Fatihah. Bayangkan setiap ayatnya adalah dialog langsung Anda dengan Allah. Ini adalah syarat terkabulnya doa yang seringkali terlewatkan. Banyak yang bertanya, apa saja syarat terkabulnya doa? Dan seringkali kita hanya fokus pada kehalalan rezeki, waktu mustajab, atau adab berdoa. Padahal, syarat paling fundamental adalah kualitas hubungan kita dengan Allah, yang tercermin dalam kualitas sholat kita. Sholat yang khusyuk, yang dilakukan dengan hati yang hadir dan mengenal Allah, adalah jaminan doa yang akan naik ke langit dan insya Allah dikabulkan. Terakhir, bersabarlah. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana kehusyukan terasa sulit diraih. Jangan putus asa. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah perbaiki diri. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah inti ibadah. Dan sholat adalah ibadah yang paling agung. Jadi, dengan memperbaiki sholat, kita memperbaiki inti doa kita. Jadikan setiap sholat sebagai momen perbaikan diri, momen untuk memperbarui janji kita kepada Allah. Jangan biarkan perasaan sholatmu terasa sia-sia. Ini satu kesalahan fatal yang menghalangi doamu terus menghantui. Ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah hijrah spiritual yang akan membawa Anda pada ketenangan yang hakiki dan keberkahan yang tak terhingga. Teruslah berjuang, karena Allah selalu bersama hambanya yang berusaha mendekat. Saudaraku yang kucintai karena Allah, jangan pernah biarkan perasaan sholatmu terasa sia-sia. Ini satu kesalahan fatal yang menghalangi doamu menghentikan langkahmu untuk terus mendekat kepadanya. Hari ini, kita telah membuka sebuah tabir, memahami bahwa kunci keagungan sholat dan terkabulnya doa bukanlah sekadar gerakan fisik atau rutinitas belaka. Lebih dari itu, ia adalah tentang pengenalan mendalam kepada Allah, membangun hubungan personal yang kuat dengannya di setiap detik kehidupan, sehingga sholat kita menjadi buah dari cinta, pengagungan, dan kehadiran hati yang sempurna. Sholatmu bukanlah beban, melainkan hadiah. Ia adalah jembatan menuju segala kebaikan, penghapus dosa, dan pembuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Kini, setelah Anda mengetahui rahasia ini, berdirilah di hadapan Allah dengan keyakinan baru, dengan hati yang penuh harap dan cinta. Rasakan setiap bacaan, setiap gerakan, sebagai dialog intim antara hamba dan penciptanya. Jangan tunda lagi, mulailah praktikan pengenalan dan komunikasi berkelanjutan ini dalam hidup Anda. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia selalu menunggu kita untuk kembali, untuk mengenalnya lebih dalam, dan untuk memohon dengan keyakinan yang tulus. Mari kita tundukkan kepala sejenak, menadahkan tangan, dan memohon kepadanya dengan segala kerendahan hati. Ya Allah, ya Tuhan kami. Duhai Zat yang maha mendengar setiap bisikan, yang maha melihat setiap gerak-gerik hamba MU, yang maha mengabulkan setiap permohonan. Kami akui, terkadang sholat kami terasa hampa, doa-doa kami seolah tak mencapai MU. Kami memohon ampun atas kelalaian hati kami, atas kurangnya pengenalan kami terhadap keagungan MU. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk selalu hadir dalam setiap rakaat sholat kami. Jadikanlah sholat kami sebagai penyejuk mata dan penenang jiwa, sebagaimana Engkau jadikan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami kemampuan untuk mengenal MU lebih dalam, mencintai MU dengan segenap hati, dan senantiasa berkomunikasi dengan MU di setiap waktu. Angkatlah segala beban di pundak kami, mudahkanlah urusan rezeki kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, dan berikanlah ketenangan dalam jiwa yang gelisah ini.
Jadikanlah setiap sholat kami sebagai wasilah terkuat bagi terkabulnya segala hajat dan doa-doa kami. Izinkanlah kami merasakan manisnya kehusyukan, kelezatan ibadah, dan keagungan cinta MU. Ya Allah, jangan Engkau jadikan sholat kami sia-sia, melainkan terimalah ia sebagai ibadah yang sempurna dari hamba MU yang lemah ini. Limpahkanlah rahmat dan berkah MU kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh umat Islam di dunia. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap langkah Anda, dan menjadikan sholat Anda sebagai sumber kekuatan dan keberkahan yang tak terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.